Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita membahas tentang salah satu pelaku pengadaan, yaitu Pokja Pemilihan. Apa yang dimaksud dengan Pokja Pemilihan dan siapa saja Pokja Pemilihan ini? Pokja Pemilihan itu sebenarnya adalah singkatan dari kelompok kerja. Lihat dari kalimatnya, kelompok kerja berarti tidak satu orang dong, sesuai dengan gambar yang Anda lihat. Jadi, kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pengadaan barang atau jasa untuk mengelola pemilihan penyedia. Ingat lagi video-video sebelumnya tentang UKPBJ, unit kerja pengadaan barang atau jasa. Jadi, unit kerja ini sifatnya generik, bisa saja bentuknya adalah bagian pengadaan, biro pengadaan, atau apapun namanya. Ya, jadi penetapannya adalah kepala biro pengadaan, kepala bagian pengadaan, kasubag pengelolaan pengadaan, terserah apapun. Tapi mereka semua itu adalah unit kerja pengadaan barang atau jasa. Yang tugasnya apa? Pokja Pemilihan ini mengelola pemilihan penyedia. Di sini jelas, tugas Pokja adalah pengelolaan pemilihan penyedia. Artinya Pokja tidak ikut serta untuk pengadaan yang melalui swakelola. Karena cara pengadaan ada dua, yaitu dengan cara swakelola dan melalui penyedia atau dilaksanakan oleh penyedia. Nah, apa saja tugas Pokja Pemilihan? Tugas Pokja Pemilihan yang pertama adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan. Jadi bukan hanya sekedar pelaksanaan ya, persiapan juga. Persiapan dan pelaksanaan untuk pemilihan penyedia. Dan yang kedua, pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Hati-hati di sini. Pemilihan penyedia untuk katalog elektronik ini berarti Pokja memilih penyedia yang akan masuk dalam katalog elektronik. Bukan Pokja yang memilih barang atau jasa yang sudah ada dalam katalog elektronik atau e-purchasing, bukan. Ingat lagi materi yang lalu. Untuk e-purchasing yang bernilai sampai dengan 200 juta dilakukan oleh pejabat pengadaan. Untuk e-purchasing di atas 200 juta dilakukan oleh PPK. Nah, pemilihan penyedia oleh Pokja ini adalah pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, untuk masuk ke dalam katalog elektronik. Berikutnya, tugas Pokja Pemilihan adalah menetapkan pemenang pemilihan untuk tender, penunjukan langsung pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah. Yang kedua, menetapkan pemenang pemilihan untuk seleksi atau penunjukan langsung jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah. Mengapa ada highlight atau garis bawah di paling banyak ini? Juga udah dibahas di video-video yang lalu, penetapan pemenang pemilihan untuk tender, penunjukan langsung, pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya yang bernilai pagu anggaran di atas 100 miliar, dan seleksi penunjukan langsung jasa konsultan dengan nilai pagu anggaran di atas 10 miliar dilakukan oleh pengguna anggaran atau PA. Ya, dilakukan oleh pengguna anggaran atau PA, bukan Pokja. Jadi di bawah 100 miliar untuk barang konstruksi jasa lainnya, penetapan pemenang pemilihannya oleh Pokja Pemilihan. Untuk konsultan di bawah 10 miliar. Mohon ini diingat baik-baik. Kalau Anda ujian ini juga beberapa kali keluar. Nah, seperti dengan pengertian yang di bawah, Pokja Pemilihan itu sifatnya adalah ganjil. Ya, karena Pokja kelompok kerja, jadi tidak mungkin satu orang. Kalau satu orang namanya adalah pejabat pengadaan. Pokja Pemilihan minimal beranggotakan 3 orang. Mengapa 3 orang? Kalau terjadi voting, maka tetap ada hasilnya. Bayangkan kalau cuma 2 orang. Satu bilang ya, satu bilang tidak, bertengkar habis-habisan. Masa adu panco dulu?
Ya, nggak mungkin. Nah, kalau 3 orang, ada 1 orang sebagai pemutus. Karena kalau memang melakukan voting, 2 dan 1. Nah, berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal atau ganjil. Lihat layar ini, 5 orang. Jadi 3, 5, 7, 9, 11, apapun. Silakan ditambah berdasarkan kompleksitas pemilihan penyedia. Bukan kompleksitas pekerjaannya ya, tapi kompleksitas pemilihan penyedia. Kemudian, Pokja ini memilih penyedia. Dalam pemilihan penyedia ada yang namanya evaluasi. Bagaimana kalau misalnya evaluasi tersebut membutuhkan tim atau tenaga ahli? Karena boleh jadi ada penawaran-penawaran tertentu yang sangat membutuhkan masukan dari tim ahli. Oleh sebab itu, Pokja pemilihan ini dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Tapi ingat, dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli ini. Tim atau tenaga ahli ini tidak menggantikan Pokja untuk menetapkan pemenang, tapi hanya memberikan saran-saran, masukan terhadap proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja pemilihan. Seluruh ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 13 Perpres nomor 16 tahun 2018. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.